Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Maryam. Ya, kita sekarang masuk ke makulat al-aina. Tapi sebelum ke pembahasan, ini mohon maaf karena saya bangun tidur, jadi belum mandi ini. Terus nah, kita masuk ke pembahasan makulatul aina. Tapi sebelum masuk ke sana mungkin kita ngobrol sedikit soal makulat gitu loh. Jadi makulat ini kalau saya simpulkan itu sebenarnya dia itu apa ya? Manfaatnya banyak sekali karena dia kalau secara teknis mantik ya, secara filosofis dia itu mampu memberi modal yang banyak, modal yang analitik untuk kegiatan-kegiatan filosofis seperti berlogika ataupun berfilsafat gitu loh. Karena dia memberikan seperangkat hakikat-hakikat maujudat gitu loh, hakikat-hakikat maujudat. Bagaimana tidak, dia kan membahas tentang apa itu jauhar, kan, apa itu substansi, kan, apa itu aksiden gitu loh. Bagaimana sifat-sifat jauhar, sifat-sifat substansi, bagaimana sifat-sifat aksiden gitu loh, ahkam aksiden gitu loh. Ya. Terus kita juga tahu apa itu yang disebut dengan aksiden kuantitas, kualitas gitu loh. Kemudian al-aina, al-wadu, al-milk, al-idhofa, ayyaf, al-ayyan fa'il gitu. Manfaatnya banyak sekali gitu. Karena makulat ini membahas ajenas aliyah. Ya, ajenas aliyah ini kan sesuatu yang hakikat karena dia nggak ada jenis di atasnya gitu loh. Kalau misalnya kita mendefinisikan manusia sebagai hayawanatun, kan di situ ada manusia didefinisikan dengan jenis yang dekat dengan dia, yakni hayawan. Kan gitu loh, hayawan. Terus natikun. Kan gitu. Dia jenis ta'rif bil had memang, tapi hayawan natikun ini kan bukan jenis tertinggi, artinya di atasnya itu masih ada yang lebih substansial gitu loh. Apa di atas yang lebih substansial, yaitu jismun nami, jismun, kemudian jauhar. Nah kan di atasnya. Nah ketika sudah mentok di jenis tertinggi, maka itu adalah hakikat gitu loh. Karena dia nggak membutuhkan yang lain. Bahkan karena saking tinggi ya, dia itu nggak bisa ditakrif dengan takrif filhat atau takrif birrosm nakis, karena dia lajin so fauqohu, nggak ada jenis yang di atasnya gitu. Sebentar, saya ambil minum. Oke. Nah, waktu Filofes yang kemarin saya ngobrol juga itu kan juga ternyata saya mencoba-coba mencocok-cocokkan materi-materi yang di sana dengan apa yang sudah kita pelajari, termasuk materi-materi lain yang saya pelajari dari filsafat Islam, dari ilmu kalam, dari mantik, dari ilmu-ilmu alat itu. Ternyata banyak sekali yang sama dalam pengertian banyak titik temu. Saya tidak mengatakan sama semua hal ya, karena itu nggak mungkin. Tapi apa yang mereka bicarakan itu sudah juga dibicarakan dalam tradisi ilmu kalam, tradisi filsafat Islam gitu loh, tentang logika, baik itu logika formalisme ataupun logika transendental, tentang apa fenomenologi ruh gitu loh. Itu juga dibahas dalam ilmu tasawuf juga sih sebenarnya gitu loh. Ada titik temu, paling tidak titik temu. Saya tidak mengatakan ilmu-ilmu itu ya sama persis dengan filsafat Islam, nggak mungkin. Tapi tema-tema yang dibahas itu nggak jauh beda. Jadi artinya kalau kita membaca ilmu kalam, mantik, ilmu alat, filsafat dan lain-lain,
yang versi Islamnya gitu loh. Maka kita punya modal yang banyak untuk mengerti filsafat setelahnya, baik modern, postmodern, baik yang di barat maupun di timur gitu loh. Ya kayak gitu. Nah, logika transendental ya, ada yang tanya, logika transendental bagaimana penjelasannya? Ini kalau versi Immanuel Kant itu begini. Immanuel Kant kan sedang tidak membahas logika sebenarnya. Tapi dia itu sedang membahas prinsip-prinsip bagaimana, prinsip-prinsip mendasar bagaimana orang itu berpikir. Simpelnya kayak gitu. Kan kalau sampai lihat di Philosophes kemarin itu kan dia bilang Immanuel Kant itu tidak sedang membahas apa silogisme, tidak sedang membahas definisi, enggak, tapi dia itu sedang membahas bagaimana pengetahuan mantik itu muncul gitu. Pengetahuan atau lebih spesifik lagi bagaimana pengetahuan manusia itu menjadi mungkin. Manusia itu berpengetahuan, berpikir itu mungkin karena apa gitu. Dia bisa menangkap objek karena apa gitu. Jawabannya karena di dalam manusia itu ada aksioma-aksioma tertentu yang membuat manusia itu bisa mengaplikasikan, mengkategorikan benda satu berbeda dengan benda yang lain, kemudian dianalisis dan lain sebagainya. Apa kategori-kategori tertentu itu yang aksiomatik, yang badihiah gitu. Ya ini kategori substansi, kategori kualitas, kategori kuantitas gitu. Mungkin kategori tambah lain, kategori apa itu relation atau al-idhofah gitu. Kalau tanpa di benak manusia itu belum bisa, di otak manusia itu belum ada seperangkat kategori-kategori itu, maka manusia itu nggak akan bisa berpikir dengan analitik gitu loh. Dia nggak tahu bedanya zat dengan sifat, jauhar dengan arot gitu loh. Dia nggak tahu bagaimana apa bedanya kualitas dengan kuantitas gitu loh. Bahkan sesuatu kalau seperangkat kategori itu nggak mungkin, nggak ada dalam misalnya dia kena stres gitu atau dia benar-benar bodoh banget gitu, maka dia nggak bisa berpikir, beneran nggak bisa berpikir karena itu adalah seperangkat umum, apa perangkat aksiomatik yang sangat umum yang pasti berguna untuk melihat persoalan, apalagi persoalan yang kompleks gitu loh. Ada lagi kan menyebut zaman manusia dalam kan menyebut manusia itu harus punya sensitivitas di zaman. Itu maksudnya adalah manusia itu harus sadar bahwa zaman itu ada zaman masa lalu, zaman sekarang, zaman masa depan. Nah itu sebenarnya pembahasan dalam makulat al-kam. Kam yang apa? Kam yang mutasil yang ghairu qaridat gitu loh. Gitu ya. Ada pembahasan gitu. Nah, kenapa kok disebut transcendental? Transcendental karena dia itu mencakup tidak hanya persoalan kemanusiaan tapi juga persoalan di luar kemanusiaan, persoalan-persoalan persoalan-persoalan yang meta gitu loh, yang meta gitu loh. Bedanya transendental, kalau letter luck-nya itu transendental itu kalau dalam bahasa Arab itu al-umur al-amah. Bedanya transendental versi Immanuel Kant sama ilmu kalam sama filsafat Islam itu, kalau transendental dalam ilmu kalam al-umur al-amah ini membahas perkara-perkara yang akan ditemukan dalam pembahasan kemanusiaan juga pembahasan keilahian. Jadi ada yang ya cuma ada yang syamilun lil maujudat kuliha gitu loh. Pembahasan yang mencakup. Jadi itu transcendental, menembus gitu. Artinya menembus batas kemanusiaan sampai tembus ke Tuhan. Karena yang dibahas adalah apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu mungkin gitu loh. Apa itu ilah, apa itu maklul, apa itu apa itu maklul, apa itu angka gitu dan lain sebagainya. Itu pembahasan yang tidak hanya fokus ke kemanusiaan tapi juga dia bisa menembus ke persoalan ilahiyah, karena
Kalau kita nggak tahu apa itu wajib, apa itu mustahil, maka pembahasan ilahiyah kita menjadi bercampur-campur gitu loh. Nggak tepat gitu. Karena apa yang mustahil bagi Allah, apa yang wajib bagi Allah itu harus tahu gitu loh. Nah, sebelum tahu itu, maka harus tahu apa itu wajib, apa itu jais, apa itu mustahil gitu. Tapi materi transendental dalam manualkan itu juga merembet ke masuk pembahasan itu, pembahasan arod sama jawahir, aksiden sama jawahir, pembahasan makulat lah. Nah, makulat, posisi makulat dalam ilmu kalam itu setelah pembahasan al-umur al-amah. Jadi urutan ilmu kalam sama filsafat Islam itu sangat sistematis. Biasanya begini, urutan yang pertama itu mantik, yang kedua kan definisi ilmu kalam, kemudian al-umur al-amah gitu kan. Kemudian di dalam umur al-amah itu ada sebagian membahas tentang hakikat bilangan kan gitu kan. Kemudian bahas a'rod yang 9 a'rod itu dan semua perinciannya secara tafsil, secara detail ya, semua pembahasannya secara detail. Kemudian bahas jawahir, apa itu sifat-sifat substansi gitu. Kemudian masuk ke bab ilahiyat, pembahasan ketuhanan, tentang Allah itu ada sifat-sifatnya, sifat yang wajib, sifat apa munazihat, sifat-sifat tanzihat, sifat-sifat salbiyat, kemudian sifat-sifat ma'ani, maknawiyah gitu. Kemudian babu nubuat, babu al-ma'ad, babu sam'iyat gitu loh. Nah, kayak gitu. Urutan-urutannya semacam itu. Tapi pembahasan, nah yang mirip dengan transendental adalah al-umur alama. Cuma materi dalam Immanuel itu nggak hanya merasuk ke al-umur lama, tapi juga pembahasan tentang makulat, al-arad wal jawahir. Gitu. Nah, Bang, tadi ada perlu bentar. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Jadi Transcendental Immanuel Kant itu adalah dia sedang membahas syarat-syarat aksiomatik bagaimana manusia itu berpikir, gitu loh. Dia mengajukan solusinya di dalam akal manusia ada kategori aksiomatik, yakni jauhar, substansi, yakni tentang zaman, time, tentang kuantitas, tentang kualitas, tentang relasi, gitu loh. Itu semua pembahasan makulat. Oke, kita masuk ke materi ya. Saya kira itu cukup untuk membuka gerbang ketertarikan terhadap ilmu makulat. Jadi sebelum masuk ke materi, saya mulai dengan pembicaraan yang sehari-hari yang biasa kita temui gitu. Kemudian masuk ke buku, nanti setelah baca buku, menganalisisnya, kita bisa tanya jawab lagi lah. Oke, kita masuk ke makulat al-ain ya. Semalam saya sudah persiapkan, ini saya bagikan tampilannya ya. Oke, saya sudah persiapkan untuk menuliskan dalam Word. Jadi saya susun kembali bukunya, saya beri paragraf
taraf sendiri sehingga lebih memudahkan. Dari mati ya. Saya bagikan layar lagi. Nah ini, kelihatan ya? Oke ini, Al-Jawahir Al-Muntadhamat fi Uqudil Maqulat wa huwa syarhun linadhi al-maqulat al-ashr wa kilahuma lil-'allama Ahmad As-Suja'i. Oke. Nadhul Maqulat al-ashr. Kita sudah sampai mana ini? Nih coba ya. Innal maqulati ladaihim tuhsaru fil ashri wa hiya 'aradun wa jawharu fa awwalun lahu wujudun qama bil ghairi wa thani bi nafsin dama ma yaqbal qismata bi dzati fakam wal kaifu ghairu qabilin bihar tasam. Ainun husulul jismi fil makani mata husulun khussa bil azmani. Nah, kita masuk ke sini. Ainun husulun fil jismi fil makan. Ainun husulul jismi fil makan. Ain adalah husulul jismi fil makan. Nanti mata nanti pertemuan selanjutnya insyaallah kalau ainun sudah selesai. Oke, kita masuk ke ain. Ini sudah saya salin ke text word jadi bisa dan saya bentuk paragraf yang kecil-kecil sehingga lebih mudah ditangkap gitu. Nah, oke. Kan namanya kan ainun husulul jismi fil makan. Nah, tapi disarah ini dengan panjang gitu loh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ainun wa huwa husulul jismi ay at-tabi'i gitu. Dan makulat yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Makulat yang keempat. Yang pertama kan jauhar. Yang kedua al-kam. Yang ketiga al-kaif. Yang keempat ain. Gitu. Tapi ini arot makulat arot yang ketiga, yakni al-kam, al-kaif, al-ain. Tapi ini ainun ini adalah makulat idhofiyah, makulat nisbiyah. Makulat nisbiyah yang pertama. Jadi makulat yang hakikiyah itu adalah al-kam sama al-kaif. Lahu taqarrurun fi nafsil amri, taqarrurun fi nafsiha gitu loh. Dia itu memiliki hakikat yang bisa dimengerti dirinya sendiri gitu loh. Seperti pembagian di awal-awal itu kan. Wa wajhu dhabtihi annal ard imma yakuna maqulan imma yakbal qismata li dzatihi aw la. Al-awwal al-kamu wa tsani imma yakuna mafhumuhu maqulan bin nisbati ilal ghairi aw la. Imma yakuna tawaqquf imma yatawaqqaf ta'aqqulu ala ta'aqquli amrin akhar aw la. Atsani al-kaifu. Wal awal an-nisbah wa aqsamuha as-sab'atul baqiyah wa hiya al-aina wal mata ila akhiriha. Itu kan. Jadi aina ini makulat nisbiyah yang pertama. Jadi dia kan gitu kan. Dia layak bal qismatal lidzati kan. Dan dia ya tawaqqafa ta'aqulu ala ta'aquli amrin akhar. Gitu. Oke. Wa ainun wa huwa husul jismi ay at-tabi'i fil makan nanti ya.
Dia adalah definisi resmi nakisnya adalah husulul jismi at-tabi'i, adalah sifat ketika suatu jisim tabi'i ya, bukan jisim taklimi, karena jisim taklimi itu al-miqdar. Jisim taklimi itu gabungan yang memiliki panjang, lebar dan dalam gitu loh. Malahu tulun wa aradun wa umkun. Itu jisim taklimi gitu loh. Yaitu gabungan dari garis, sisi dan dalam gitu loh. Nah, titik, garis dan sisi gitu. Nah, ini jisim tobi'i, karena jisim itu ketika disebut dalam teks-teks filsafat, teks-teks ilmu kalam, jisim itu ada jisim tobi'i, ada jisim jisim taklimi, jisim riyadi, jisim matematis gitu. Nah, ini jisim tobi'i ya, jisim yang kita kenal itu badan orang gitu loh. Wa huwa lughatan, jisim tobi'i adalah kullu syakhsin mudrokin kama qalahu Ibnu Jarid. Secara bahasa, jisim adalah semua seseorang, setiap seseorang atau setiap seseorang yang diketahui, atau syakhsan itu bisa benda lah gitu. Benda yang bisa diketahui. Ini secara bahasa, bukan secara istilah. Nah, secara istilah itu banyak banyak definisi menurut mutakalimin, menurut para falasifa, menurut Mu'tazilah gitu. Mutakalimin Asy'ariyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian falasifa itu berbeda. Bahkan mungkin dalam dalam ilmu sosial jisim ini juga berbeda gitu. Ada embod, ada ada pengertian yang lain gitu. Wal jismu wa huwa majma'ul badani wal a'dha'i minal hayawanat kama fil misbah. Jisim enggak, ini masih lughat seperti ya. Keliru. Oke. Wal jisim secara lughatan juga adalah sekumpulan badan dan anggota tubuh dari hayawanat, termasuk hayawanat di sini ada manusia gitu. Waqad kathural khilaf fi haqiqatihi istilahan gitu. Ini enak kan karena saya nulis sendiri gitu. Waqad kathural khilafu fi haqiqatihi istilahan. Banyak perselisihan tentang hakikatnya secara istilah. Fadzabal muhaqqiqun minal mutakallimin ila annahu al-jauhar al-qabil lil inqisam min ghairi. Ini min ghairi ya, keliru. Min ghairi takyidin bil aqtar as-salasa. Ya. Muhakik mutakalim mengatakan jisim adalah jauhar yang bisa menerima pembagian tanpa ada batasi dengan tiga aktor salah saya, yatul, art sama umkin. Jadi semacam itu gitu. Falau farudna mu'allafanna, atau aktor di sini itu lebih tepat sebenarnya jauhar yang menerima pembagian tanpa dibatasi dengan tiga aspek, gitu. tiga hakikat, tiga jauhar aktor ini. Nggak harus tiga jauhar. Ini sebenarnya sedang menyindir, sedang menolak atau sedang mengkritisi definisinya para filsuf gitu. Karena jisim taklimi adalah jisim yang ada tul, urut sama omkunya, ada kayak gitu. Gabungan dari murokab minal jisim kan gitu kan. Ada garisnya, ada khotnya, ada satahnya gitu loh. Kayak gitu. Falau farudna mu'allafan min jauharaini fardaini. Kalau mutakalimin dua jauhar saja sudah cukup. Seandainya kita bayangkan, kita farad itu apa ya? Spekulasi akal atau kita buat dalam akal lah gitu loh.
kita operasikan secara akal lah gitu. Farad itu fardiyah itu akliyah ya. Kita bayangkan secara akli ada sesuatu yang tersusun dari dua jauhar, fard, dua jauhar yang tunggal gitu. Kan al jismu huwal majmu' la kullu wahidin minhuma. Maka jisim adalah gabungan dari dua jauhar ini. Tidak tidak satu-satu masing-masing dari keduanya gitu. Dua jauhar ini kan teorinya mutakalimin. Ada jauhar fard. Nah, dua jauhar fard yang berkumpul maka menjadi jisim gitu loh. Itu mutakalimin. Asy'ari Maturidi biasanya. Wa dhahabal Mu'tazilah ila annahu al-jismu at-tawil al-'arid al-'amiq. Al-jismu at-tawil al-'arid al-'amiq. Menurut Mu'tazilah, jisim adalah yang memiliki jauharun jisim disebut jisim adalah jisim yang memiliki dimensi panjang, lebar dan dalam gitu. Ini mirip dengan definisinya para filsuf. Bedanya apa? Bedanya para filsuf sama Mu'tazilah itu apa? Sama-sama at-tawil al-'arid al-'amiq. Menurut Mu'tazilah, jisim ini adalah jisim jauhar. Gitu loh, jauhar. Sementara menurut para filsuf, at-tawil al-'arid al-'amiq itu adalah jisim yang arodiyat, yang arodi gitu. Makanya kemarin waktu pembahasan Al-Kam itu kan ada garis, ada titik menjadi garis, garis menjadi sisi, kemudian menjadi jisim taklimi. Itu arod, membahas arod Al-Kam. Itu ya. Kalau menurut Mu'tazilah jisim itu jauhari. Wa dhahaba al-falasifa ila annahu al-jauhar al-qabil lil ab'ad ats-tsalatsa al-mutaqaddi. Maaf. Perselisihan itu bukan di sini sih. Sebenarnya perselisihan itu waktu di jisim takliminya. Mu'tazilah mengatakan jisim taklimi itu jisim yang jauhari. Sebentar. Saya cek lagi. Tadi ada keliru informasi lah. Bentar. Semoga ketemu. Oh iya benar gitu. Menurut Mu'tazilah, jisim taklimi yang menurut para filsuf itu adalah arodiyat. Menurut Mu'tazilah itu jauhariyat gitu loh. Jadi khot al-jauhari muqabilil khot al-arodi indal falasifa. As-satah al-jauhari indal Mu'tazilah muqabilul satah al-arodi indal falasifa gitu. Kayak gitu. Itu pembahasan waktu bahas Al-Kam gitu loh. Ada pembagian awal-awal sifat-sifat jauhar gitu. Nah, oke begitu kan. Nah, kalau ini yang dibahas di sana adalah al-jism atau bi'i gitu. Kalau menurut mutakalimin awalnya tadi al-jauhar al-qabilil inqisam min ghairi taqyidin bil aqtar ats-tsalatsa. Minimal dua jauhar. Kalau Mu'tazilah, jisim tabi'i adalah yang memiliki tawil, arid sama amik, panjang, lebar dan dalam. Kalau menurut falasifah, wadhab al-falasifatu ila annahu al-jauhar al-qabilil ab'ad ats-tsalatsa al-muttaqati ala zawaya al-qaimah. Adalah jauhar yang bisa menerima tiga dimensi, panjang, lebar, dalam gitu, yang saling berpotongan pada sudut-sudut siku. Nanti di sini ada saya gambar, ada keterangan di sini. Ini nanti ada zawiyah qaimah. Ini coba lihat. Zawiyah qaimah itu sudut siku-siku. Nah, ini saya bandingkan sudut siku-siku ya. Kemudian zawiyah hada itu sudut lancip. Ya kan? Zawiyah munfaridah sudut tumpul. Zawiyah mustaqimah itu sudut lurus. Ada lagi kebalikan dari zawiyah hada sama zawiyah qaimah sama zawiyah munfaridah adalah sudut refleksi karena di belakangnya gitu. Kemudian ada sudut putaran penuh. Makanya
Ini nyambung sama ilmu matematika. Ini kalau di matematika itu didefinisikan begini, sudut siku-siku atau zawiyah qaimah itu adalah sudut 90 derajat. Sudut hada, zawiyah hada atau sudut lancip adalah sudut yang di atas 0 derajat sampai 90 derajat. Gitu. Zawiyah munfarijah atau sudut lancip itu di atas 90 derajat, di bawah 180 derajat. Gitu loh. Kemudian zawiyah mustaqimah atau sudut lurus itu 180 derajat. Kalau sudut refleksi yang merupakan kebalikan dari sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul itu ya sudut tumpul ya termasuk itu sederhana. Itu di atas 90 derajat, di atas 90 derajat sampai 360 derajat. Ya kan gitu. Kemudian sudut putaran penuh ya 160 derajat lah. Gambarnya kayak gitu. Itu sudah disimpulkan dalam ilmu matematika. Di sini juga dibahas gitu. Menurut para filsuf, jism tabii adalah jauhar yang bisa menerima 3 dimensi yang saling berpotongan gitu loh. Pada sudut-sudut siku-siku. Gambarnya ini, coba kita lihat sudut siku-siku ini. Ini gini, saya lihat di penjelasannya zawaya qaimah ini kan jamak, tapi nggak harus ada tiga apa asal mutakot kan ada 3 dimensi, tapi nggak harus 3 dimensi gitu loh. Bisa 2 saja gitu loh. Makanya di sini penjelasannya itu zawiyatani al-hadatani. Ini coba. Misalnya ini ada 2 garis yang saling berpotongan antara atas ya coba perhatikan yang zawiyah qaimah sudut siku-siku itu. Kan ada 2 garis yang saling berpotongan kan? Saling berpotongan. Ya, saling berpotongan. Ini harusnya nggak harus arah panahnya nggak harus ke atas sama ke samping itu, tapi bisa semuanya ke dalam semuanya. Pokoknya kita bayangkan dalam akal, secara akal ada ada 2 garis yang saling berpotongan. Nah, 2 garis yang berpotongan itu kan akhirnya membentuk sudut. Kalau sudutnya itu tegak lurus, maka dia itu zawiyah qaimah. Kalau sudutnya itu lebih miring gitu loh, ke membentuk sudut lancip maka dia zawiyah hada. Kalau membentuk sudut yang lebar, sudut tumpul, maka dia disebut sebagai zawiyah munfarijah gitu. Kalau lurus saja zawiyah mustaqimah. Kayak gitu. Maka di sini wa ma'na dzalik ini arti dari definisi al-jawhar al-qabil al-ab'ad as-salas al-mutaqadhi ala zawaya al-qaimah adalah bahwa ini kita bayangkan jika idza qama khattun ala akhir, jika ada satu garis yang menumpang ke garis yang lain dalam enggak menumpang maksudnya itu memotong garis yang lain fa in kana qa'iman alaihi ai ghairu ma'ilin ila ahadi janibaihi, jika dia itu tegak lurus, dia itu tegak lurus tidak menyimpang ke miring ke salah satu sudutnya, yaitu kita bayangkan zawiyah qaimah ini sudut siku-siku kan lurus kan gitu kan. Fazawiyatani alhadatani takunani mutasawiyatani, maka sudut lancipnya, sudut bagian dalamnya, ini istilahnya gitu, dia itu sama, kanan kirinya sama, artinya maksudnya itu membentuk sudut siku-siku baik sebelah kanan ataupun sebelah kiri gitu loh. Tapi di sini bahasanya fazawiyatan alhadatani, karena zawiyah hada itu maksudnya sebenarnya sudut lancip gitu loh, maka di sini digambarkan zawiyah hada itu ini sudut lancip. Waktu samayani imatani, maka 2 sudut itu kanan kiri ini harusnya gambarnya enggak kiri saja ya, tapi gambarnya itu zawiyah qaimah, coba diperhatikan enggak sudutnya enggak ya sebelah kiri tapi juga sebelah kanan gitu loh. Jadi garisnya itu harusnya garis lurus di bawah horizontal, kemudian garis tengah dari atas ke bawah menyentuh garis ini. Berhenti dengan tegak lurus. Kan di sana akhirnya ada 2 sudut siku-siku kanan dan kiri kan.
Ini saya lagi grogi karena di depanku ini ada ahli matematika ini teman. Dia jurusan matematika terus sudah khatam, udah bosan, terus akhirnya belajar agama ke Azhar. Jadi grogi matematika, nanti diprotes. Nah ini waktu sampai nih kok imata ini lagi aku lagi dengerin, lagi dikoreksi sama dia buat catatan ini. Maka disebut dua garis, dua sudut siku-siku kan kanan kiri. Wah ingka nama ilan jika sudutnya itu ada yang condong ke salah satunya, entah ke kiri atau ke kanan. Suara saya kok habis. Kanat ihda zawiyataini sughra wa tusamma hadam. Maka salah sudutnya itu lebih kecil daripada yang lain. Misalnya condong ke kiri, maka sudut kirinya ini kan kecil. Nah, yang kecil ini disebut sebagai hadam. Sudut yang tajib. Wal ukhra kubro, yang kanan karena miring ke kiri, dia lebih besar, maka disebut munfarija, yakni zawiyah munfarija, sudut tumpul. Ini sama kan? Ini ilmu yang sudah lama sekali gitu. Ilmu matematika ini ada gitu. Makanya pembahasan ilmu kalam itu cocok untuk masuk ke semua ilmu ya gara-gara itu gitu. Gara-gara dia itu membahas yang sangat esensial sehingga dia mencakup ke semua ilmu gitu. Faidha faradna fil jismi kaifa uttufiqa gitu. Jika kita bayangkan dalam akal di dalam jisim bagaimana dia itu terbentuk lah gitu. Kita bayangkan suatu jisim bagaimana dia terbentuk. Tsumma akhar yuqati'uhu fi ayyi jihatin syi'na gitu. Ada jisim lah. Kemudian tsumma akhar yuqati'uhu fi ayyi jihatin syi'na bihaitsu yahsulu arba'u qawaim gitu loh. Tsumma thalitsan yuqati'uhuma bihaitsu yahsulu minhu binisbah ila kullin minal awwalaini arba'u qawaim hasala taqatu'ul ab'ad ala zawaya qaimah. هذا القيد لتحقيق أن المعتبر في الجسم قبول الأبعاد على هذا الوجه وإن كان هو قابل لأبعاد أكثر من ذلك. Oh ini ada kata yang kebuang nih. Saya belum ini. Harusnya begini. Makanya kok agak aneh. Semua faida faradna fil jismi. Nah ini bu'dan. Harusnya gini bu'dan. Nah. Oke. Jika kita bayangkan pada suatu jisim itu ada dimensi, kita bayangkan suatu dimensi bagaimana bentuknya. Summa akhor yuqati'uhu, kemudian ada dimensi lain yang memotongnya pada saat arah manapun yang kita kehendaki sehingga membentuk empat sudut siku-siku lah kayak gitu. Summa yuqati'uhuma, summa salisan yuqati'uhuma, kemudian yang ketiga itu ada dimensi lain yang ketiga yang memotong mereka berdua gitu loh. Bihaitsu yahsulu minhu binisbati ila kulli minal awwalaini arba'u qawaim gitu loh. Sekira terjadi ketika yang ketiga itu memotong yang dua sebelumnya, sekira ketika itu membentuk empat sudut siku-siku, maka terjadilah pemotongan dimensi pada sudut-sudut siku-siku. Jadi kayak gini, kayak misalnya gini, ada satu dimensi lah. Satu dimensi pertama ini dimensi garis. Gitu loh. Dimensi garis. Kan gitu kan. Kemudian dipotong oleh garis yang lain dari atas ke bawah, tegak lurus, straight. Kan gitu kan.
Sebentar, bentar, bentar, bentar. Hmm. Ini agak muskil ini saya bayangkannya agak muskil. Bentar, bentar, bentar. Garis satu bawah horizontal, kemudian tegak lurus dari atas ke bawah kan membentuk dua kuaim kan gitu kan. Kemudian garis yang ketiga, dimensi yang ketiga itu memotong mereka berdua. Ini agak muskil. Mungkin pertemuan selanjutnya agak bingung. Apakah ini sedang membahas tentang proses ketika membentuk jisim taklimi gitu loh. Kan khot bertumpuk-tumpuk menjadi satah, satah bertumpuk-tumpuk menjadi jisim taklimi gitu loh. Pokoknya di sini kesimpulannya dibayangkan ada beberapa dimensi yang motong gitu loh, sehingga membentuk sudut-sudut yang ada tiga dimensi yang motong sehingga membentuk sudut-sudut yang tegak lurus, siku-siku lah. Nah, itu ya di sini itu cuma ingin menjelaskan definisi dari filsuf gitu. Jauhar qabilil ab'ad ats-tsalatsa al-mutaqati ala zawaya al-qa'imah. Jauhar yang bisa menerima tiga dimensi pada yang saling berpotongan pada sudut-sudut yang siku-siku. Nah, saya baca sarahnya itu penjelasan lebih lanjut itu nggak harus tiga dimensi, dua saja udah cukup. Maka contohnya fazawiyatani al-hadatani itu udah cukup gitu loh. Makanya di sini terakhir dijelaskan wahad al-qatli tahqiqi anal mu'tabar fil jismi qabulul ab'ad ala hadzal wajh. Yang muktabar dalam qaid ini, dalam qaid al-qabilil ab'ad as-salasa al-mutaqati'ah itu yang muktabar dalam definisi jisim menurut para filsuf adalah qabulul ab'ad ala hadzal wajh. Pokoknya dimensi itu saling berpotongan gitu loh. Wa in kana huwa qabila li ab'adin aktsar min dzalik. Meskipun dia itu bisa menerima dimensi yang lebih banyak dari itu. Pokoknya saling berpotongan. Ada garis berpotong-potongan, dipotong-potong terus gitu loh. Nah, itu disebut sebagai jisim. Nah, jauhar yang dia itu bisa menerima dimensi-dimensi semacam itu gitu loh. Garis kalau kita bayangkan suatu misalnya suatu kotak atau suatu lemari lah, kan di situ ada dimensinya, ada panjangnya, ada lebarnya, terus ada dalamnya, itu kan saling berpotongan. Akhirnya membentuk suatu benda yang ada volumenya gitu, yang ada volumenya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan jisim itu. Pokoknya ada volumenya gitu. Apa ada dzalika kulluhu fi syarhil maqasid. Itu semua dijelaskan dalam syarah maqasid. Oke. Kemudian sekarang fil makan. Tadi kan ainun khusul jismi fil makan. Ya kan? Dalam nadzumannya ainun khusul jismi fil makan. Ainun adalah khusul jismi fil makan. Jadi dia itu kita harus membahas kenapa lari kemana-mana karena ainun ini nisbah, karena ainun ini makulat nisbiyah. Nah, nisbiyah itu harus membayangkan dalam akal dua hal minimal gitu loh. Nah, karena husul jismi, karena ainun ada husul jismi fil makan, maka harus dipahami apa itu jisim, kemudian apa itu makan gitu loh. Maka sekarang dijelaskan tentang makan, tempat. Fil makan ay fil hayyizi alladhi yakhussuhu wa yakunu mamlu'an bihi. Yakni dalam haiz, dalam tempat. Suatu haiz itu tempat. Jadi istilahnya lebih teknis lah daripada makan karena makan ini terlalu luas gitu. Pokoknya suatu suatu dimensi yang mana jauhar itu bertempat bisa bisa kokoh di sana, bisa bertempat di sana gitu. Pada suatu tempat yang mengkhususkan ya khusus mengkhususkan jisim gitu.
Kayak berarti kan husul jismi fil makan. Kayak kita ada bola, ada botol, kita taruh di atas tegel gitu loh, tegel. Nah, tegelnya ini haiznya gitu loh, yang khusus pada jauhar ini gitu loh, pada botol ini gitu loh. Wa yakuna mamlu'an bihi. Nah, tempat yang penuh itu dipenuhi dengan ya bil jismi, bidzalikal jismi gitu loh. Gitu. Atau bahasanya misalnya lebih lebih tepat lagi misalnya eh, ada gelas kita isi dengan air. Air itu bertempat pada gelas. Jadi gelas itu dipenuhi dengan jisim berupa air itu gitu loh. Gitu ya. Wa yusamma hadza ainan haqiqiyan. Nah, hais yang penuh semacam ini, hais yang penuh ya, penuh semacam ini yang jelas lokasinya sehingga kita bisa menyebutkan di mana di mana air itu ada di gelas itu gitu. Ini disebut sebagai ainan hakikian, yakni makulat ain yang hakiki. Wa arrafuhu aidan. Ya. Mereka para ulama mendefinisikannya sebagai mendefinisikan al ain gitu. Bentar. Ya, ain adalah makulatul ain gitu. Ini sudah berarti sudah selesai al jismu sama al makan sudah selesai dijelaskan. Sekarang ke definisi al ain itu sendiri. Para ulama mendefinisikan ain juga tadi kan definisi yang pertama adalah husul ainun husulul jismi fil makan, ini di awal ini definisinya kan, husulul jismi fil makan. Nah kan, kemudian setelah ini kemudian masuk ke lughatan jisim, kemudian ke istilah jisim gitu loh, kemudian makan yang dimaksud. Nah, wa'arafuhu aidan, para ulama juga mendefinisikan al aina sebagai, nah ini definisi yang kedua berarti, bi annahu hayatun tahsulul jismi binisbati ilal makani. Dia adalah suatu arad. Hay'a itu aradun. Itu aradun. Hay'a sama arad ini sama dalam pengertian di sini itu sama. Cuma bedanya itu kalau arad itu bi'tibaril urut, bahwa dia itu mendatangi jawar. Kalau hay'a itu bi'tibaril husul, karena dia itu hayatun tahsul gitu. Adalah suatu sifat atau suatu aksiden yang terjadi pada suatu jisim ketika jisim itu dihubungkan, direlasikan dengan suatu tempat. Walaisa huwa nafsan nisbah ilal makan. Nah, ainun itu bukan nisbah atau relasi terhadap makan. Jadi ada berapa? Ada empat ini ya. Pertama jisim, ada empat unsur, empat elemen ya. Pertama jisim, yang kedua makan atau hais, empat kan? Ya. Yang ketiga nisbah, hubungan antara jisim sama makan, gitu loh. Kemudian adalah hay'ah yang muncul atau arodun yang muncul ketika jisim itu berrelasi, bernisbah dengan makan gitu loh. Jadi ada empat unsur. Yang ainun itu yang mana? Yang hay'ahnya atau yang arodunnya, bukan yang nisbah gitu loh. Jadi ainun itu bukan hubungan antara jisim ke makan, bukan. Karena itu nisbah. Tapi dia adalah unsur yang keempat, yakni apa yang terjadi ketika jisim berrelasi, bernisbah dengan makan gitu loh. Gitu ya. Jadi hakikatnya bukan nisbah gitu. Nah, tapi balin nisbah tuh ilaihi min lawazimi. Tapi nisbah
unsur yang ketiga tadi jisim, maka nisbah, hubungan antara jisim sama makan. Kemudian ada ketika itu ada terjadi nisbah, ada hay'ah. Nah, yang hay'ahnya ini ainun. Nah, tapi nisbah dalam unsur yang ketiga itu termasuk lawazimnya al-aina gitu. Termasuk eh, di luar aina tapi dia itu implikasi dari aina. Kalau ada aina pasti ada nisbah. Bal nisbah lawazim. Kalau nisbah dibandingkan kepada aina itu termasuk lawazimnya al-ain. Pokoknya intinya al-ain itu bukan nisbah bainal jismi wal makan, enggak, tapi dia itu adalah hay'ah yang muncul ketika jisim berrelasi dengan suatu tempat. Nah, nisbahnya ini adalah implikasi dari adanya aina itu, adanya hay'ah itu. Nah, ini memang filsafat memang diperinci sampai sedalam itu supaya membahas hakikat itu tidak ada tumpang tindih. Yang dimaksud aina itu di mana gitu. Lokasinya ya di hayahnya itu. Arot yang muncul ketika jisim berrelasi dengan tempat gitu. Nah, terus ilkaunu syai'i fi makan yalzamuhu ma dzukira. Karena kenapa kok nisbah itu termasuk lawazimnya aina, karena keberadaan sesuatu di suatu tempat itu ini kan aina kan, itu berimplikasi madzukiro, berimplikasi nisbah gitu loh. Ketika suatu air bertempat pada gelas, suatu gelas, ya itu aina kan gitu kan. Ada hayah yang muncul ketika air itu bertempat pada gelas, itu kan aina gitu loh. Bisa kita nyebut aina gitu. Suatu sifat yang kemudian kita katakan itu membentuk esensi aina. Nah, maka di sana itu pasti ada relasi. Ada dua hal yang dihubungkan. Nah, dua hal yang dihubungkan ini pas yang akhirnya membentuk nisbah. Nah, ini implikasi dari aina itu. Kama fi syarhi tajrid. Akan lebih jelas itu kalau nanti kita masuk ke makulat al-idhofah. Makulat idhofah itu makulat, jadi yang masuk ke seluruh makulat nisbiyah gitu. Jadi makulat nisbiyah itu kan 7 gitu. Al-aina, al-mata, al-wada, al-milk, ayaf al-ayan fa'il, al-idhofah. Nah, al-idhofah itu merasuk ke pasti ada unsur termasuk lawazim dari makulat yang 6 itu, makulatul aina, makulatul wada, makulatul milk, makulatul ayaf al, makulatul ayan fa'il gitu loh. Makulatul mata gitu. Itu selalu implikasi dari itu semua gitu lah. Kama fi syarh tajrid, sebagaimana dijelaskan dalam syarah tajridnya milik Al-Jurjani. Nah, itu syarah hakikat lah. Tapi ada aina itu disebut secara majazi, secara metafor. Wa yutlaqul ainu majasan ala husulul jismi fi ma laisa haqiqiyan min amkinatin mithlidar 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 wal balad li wuqu'i kullin minhuma fi jawabi aina gitu. Tapi aina itu bisa juga secara majas disebutkan untuk menyebut suatu sifat ketika jisim itu berada pada suatu aina yang tidak hakiki berupa tempat-tempat gitu. Berada pada suatu tempat yang relatif gitu. Seperti di rumah, di negara gitu. Misalnya ada orang Budi di dalam rumah. Kita kan bisa menyebut aina budi itu di dalam rumah.
Tapi secara filosofis ini disebut sebagai majas karena kita kan nggak tahu lokasinya gitu loh. Budi ini sedang di depan, bagian kamar tidur, dapur, atau kursi di ruang tamu gitu loh. Kan relatif gitu loh. Makanya disebut nggak hakiki itu majasi. Karena masing-masing itu bisa kita sebut dia itu Budi itu di rumah. Maksudnya ya bisa di kamar, bisa di dapur, bisa di ruang tamu. Jadi nggak tep, nggak itu loh, nggak pas gitu loh. Nah sementara yang hakiki itu benar-benar plek gitu loh. Benar-benar lokasinya yang pas, yang sehingga tempatnya itu dipenuhi mamluan bihi. Ini ainan hakikian gitu. Ai fil haizilat yakhusuhu wa yakunu mamluan bihi. Pokoknya tempatnya itu sampai dipenuhi dengan jisim itu maka dia disebut sebagai ainan hakikian. Seperti air yang memenuhi, kita bayangkan air itu memenuhi satu gelas dengan penuh, benar-benar penuh, nggak ada satupun yang kosong. Nah itu ainun hakikian. Gitu. Tapi kalau rumah atau negeri ya apalagi itu disebut sebagai ainun yang apa yang relatif yang majasi. Kenapa itu tetap disebut juga aina tapi majasi? Karena liwuku ikulan minhuma fi jawabi aina. Karena masing-masing yakni balat sama adar itu bisa juga digunakan untuk menjawab aina. Misalnya aina zaitun huwa fiddar gitu. Aina al balad huwa fiddar. Aina Umar fil balad gitu. Fi baladi Indonesia misalnya. Kan gitu. Oke. Harus saya lihat ini Aina ini pembahasannya panjang sekali. Kayaknya ini butuh 2 pertemuan ini. Nah, sekarang eh, nambah lagi lah. Sekarang para mutakalim itu versi para filsuf. Nah, wal mutakalimun yu'abiruna anil aina bil kaun. Para mutakalimin menyebut istilah al aina, makulat al aina dengan al kaun. Wa ya'tarifuna biwujudihi. Mereka mengakui keberadaannya fil kharij ya. Yu'abiruna biwujudi fil kharij gitu. Gitu kan? Nah, bukan amrun itibari. Jadi yang dipercayai huwa maujudun fil kharij itu adalah menurut mutakalimin adalah jauhar, al-kam, al eh, apa al-jauhar sama al-aina saja. Al-jauhar sama al-aina. Al-kam sama al-kaif, bahkan al-ain sama al-kaif itu menurut mutakalimin, al-kam sama al-kaif itu menurut mutakalimin itu amrun itibari. Dia itu bisa ditangkap oleh akal tapi enggak memiliki wujud fil kharij gitu. Nah, dari makulat nisbiyah yang 7, al-aina, al-mata, al-wada, al-milk, al-idhafa, ayyaf, al-ayan, fa'il, itu yang dikatakan ada itu hanya al-aina. Ini salah itu wujud ya. Ya. Para mutakallim mengakui al-aina, wujud aina fil kharij meskipun mengingkari keberadaan fil kharij semua a'rad nisbiyah al-mata itu enggak ada wujudnya fil kharij. Itu hanya amrun itibari yang tabiru al-aql saja gitu. Termasuk al-idhofa, al-milk, ayyaf, al-ayan fa'il gitu loh. Diingkari oleh para mutakalimin. Ini mayoritas mutakalimin karena ada sebagian para mutakalimin yang pendapatnya sama seperti para filsuf. Ada yang menambahkan ada al-kaifu, al-kamu gitu. Nah, udah. Ini membahas tentang mutakalimin, mayoritas mutakalimin gitu. Wayuhsirunahu wayahsurunahu fi arba'ati anwa. Para mutakalimin, jumhur mutakalimin itu membatasi al-aina pada 4 macam saja.
Al-ijtima' wal iftiraq 1 2 berkumpul dan berpisah, al-haraka wasukun bergerak dan diam gitu. Ini saya bagi dua-dua gitu karena memang berpasangan. Jadi al-aina al-kaun ini hanya ada 4 al-ijtima' wal iftiraq al-haraka wasukun. Kenapa 4 ini? Nah, ini dijelaskan di sini. Ini penjelasan supaya pembagian kaun menurut mutakalimin menjadi 4 itu dapat diketahui asas pembagiannya. Asas taksimnya bisa diketahui. Lianna husulal jauhari fil hayzi, karena husulal jauhar fil hayzi, karena jauhar itu uh, bertempat pada suatu haiz, imma ayyu'tabar bin nisbati ila jauharin akhir aula. Ada kalanya itu dipertimbangkan husul tersebut dengan mempertimbangkan jauhar yang lain gitu loh. Aula atau tidak mempertimbangkan jauhar yang lain. Wa alal awal yang mempertimbangkan jauhar yang lain imma ayyakuna bihaitsu sebentar. Wa alal jika mempertimbangkan jauhar yang lain maka imma ayyakuna bihaitsu yumkinu ayyatawassata huma salisun wa huwa al-iftiraq. Ada kalanya dia itu pada suatu keadaan di mana memungkinkan untuk di dua jauhar ini untuk di tengah-tengahnya oleh jauhar yang ketiga bahwa al-iftiraq gitu. Jadi ada dua jauhar berkumpul kemudian bisa di tengah-tengahi yang ketiga. Ya, dipisah gitu loh. Bahasanya di sini itu bisa di tengah-tengah yang ketiga gitu. Itu maka disebut sebagai iftiraq, berpisah gitu. Wa illa jika nggak bisa di tengah-tengah oleh yang ketiga, maka dia disebut sebagai istima, berkumpul. Kayak gitu. Wa huwa la yatasawwaru illa ala wajh wahid. Istima ini nggak bisa ditasawurkan kecuali pada satu model. Maksudnya ya istima yang satu model saja, nggak ada yang lain. Nah, wal iftiraq yatasawwaru ala wujuhin mutafawitatin fil qurbi wal bu'di. Nah, sementara berpisah itu bisa digambarkan dalam banyak macam versi sesuai versi kedekatan atau jauhnya fil qurbi wal bu'di. Misalnya ini berpisah tapi berpisahnya itu dekat 5 cm, ada yang lebih jauh lagi 10 cm, ada 1 meter, ada 10 meter kan jadi ala wujuhin mutafawitatin kan beda sama istimewa itu berkumpul saja langsung. Kayak gitu kan. Nah, iftiraq ini bervariasi dekat sama jauhnya hatta tantahia ghayatul qurbi ilal mujawarah allati hiyal istima' gitu loh. Sampai kedekatannya itu kan dekatnya itu bisa 5 cm, 10 4 cm, 3 cm, 2 cm, 1 cm atau lebih kecil dari itu mili cm, bukan senti lagi tapi mili ya gitu loh. 1 mili, setengah mili. Nah, itu kedekatannya itu bisa sampai sampai bertetanggaan sampai berkumpul alatihia ala istima gitu loh yang disebut dengan istima. Ketika sudah sampai bertetangga berjejeran pas gitu, berdampingan secara tepat pas gitu loh, maka dia disebut sebagai istima, berkumpul. Bentar. Ini kok ini saya nah dia disebut sebagai istima. Tapi ini perselisihan. Saya lihat dicek di buku yang lain itu ini perselisihan apakah itu setelah berpisah itu sangat dekat sehingga bisa paling dekat saking dekatnya itu sampai bisa disebut sebagai disebut sebagai istima, ternyata enggak. Bentar.
Jadi berpisah tapi dekat itu bisa sampai ke lokasi yang paling dekat sampai berdampingan persis itu disebut istima. Tapi ini perselisihan yang benar itu bukan berkumpul karena berkumpul itu hakikatnya beda dengan iftirok gitu loh. Kan tadi kan dibilang ya ayat tawasato huma salisun bisa diseling-selingi atau dihalangi oleh jawar yang ketiga, maka dia disebut iftirok. Tapi iftirok ini katanya di sini semakin saking dekatnya sampai bisa mujawaroh yang merupakan istimewa. Enggak, ini menurut buku yang lain yang lebih pas itu bukan istimewa lagi tapi waktu sama al muasah waktu sama al muasah disebut sebagai bertempel gitu, bukan bukan istimewa gitu, kalau di buku yang lain gitu. Saya jadi di teks di sini itu mujawaro yang merupakan istimewa itu disebut sebagai mumasa. Tapi di teks yang lain itu yang benar adalah annaha istima'un wa mumasatun. Menurut buku yang lain itu di buku ini kan mujawarohnya itu mujawaroh itu kan mujawaroh itu berdampingan itu dia itu termasuk iftirok. Pokoknya istilah apakah mujawaroh ini termasuk istimewa seperti teks di sini atau mujawaroh itu termasuk berdampingan itu termasuk apa iftirok. Nah ini perselisihan, ada yang bilang mujawaroh ini iftirok, masuk iftirok. Kalau di sini itu mujawaroh masuk ke istimewa gitu loh. Istimewa dan mumasa. Mumasa itu letternya adalah persentuhan. Nah, wa alasani. Nah, ini kan kembali ke yang di sini. Imma ayu tabar lihat nahsul jalal fil haisi. Yang pertama imma ayu tabar binisbah ila al jauharin. Ketika jauhar itu bertempat pada suatu tempat itu mempertimbangkan jawhar yang lain atau tidak mempertimbangkan wa alasani itu yang tidak mempertimbangkan jawhar yang lain. Ingka masbukon bi husulhi fi hayyisin akhar fa huwa al harakah. Jika jauhar itu didahului dengan dia itu bertempat pada hais yang lain, maka dia disebut sebagai harokah. Artinya ada misalnya ada dua titik A sama B. Ini geraknya dari A ke B. Nah, jauhar ini suatu jauhar ini bergerak dari A ke B. Nah, pas nyampe ke B ini disebut sebagai gerak karena dia itu didahului dengan jisim itu sebelumnya bertempat pada titik yang A gitu loh. Jika dia itu didahului dengan bertempat pada jauhar yang lain, maka dia disebut sebagai bergerak gitu loh. Wa in kana masbuqan fi husulihi fi dzalikal hayzi fasukun. Jika dia didahului dengan bahwa dia itu jisim itu bertempat pada haiz itu, maka dia disebut sebagai sukun. Bayangannya ada dua titik A B tadi kan bergerak. Kalau jisim itu bertempat di A kemudian bergerak ke B, maka dia disebut sebagai bergerak karena dia itu waktu di B itu disebut sebagai bergerak karena dia itu didahului dengan jisim itu sebelumnya bertempat pada titik yang A gitu. Nah, yang berhenti itu apa? Berhenti itu adalah saat jisim itu bertempat pada titik B
dan berhenti. Jika dia itu didahului dengan dia itu bertempat pada hais itu gitu loh. Sukun. Jadi kalau saya beri penjelasan lebih lanjut itu begini kan, ada titik A, B, C, D. Nah, jisim itu bergerak dari A ke B ke C dan seterusnya. Waktu nyampe ke B itu dia disebut sebagai gerak karena dia didahului bertempat pada tempat sebelumnya yakni A. Waktu menuju B ini dan gerak terus ini disebut sebagai haroka. Waktu sampai ke C itu haroka juga, sampai ke D haroka juga gitu. Nah, waktu berhenti misalnya di E gitu loh, itu disebut sebagai berhenti fasukun. Jika didahului wa in kana masbuqan bi husuli fi dzalikal hayy fasukun. Jika dia didahului dengan dia itu bertempat pada hais terakhir itu, maka dia disebut sebagai sukun. Gitu loh. Fayakunu sukunu husulan tsaniyan fi hayyizin awalin gitu loh. Maka sukun disebut sukun itu adalah husul sanian, dia itu bertempat yang kedua pada tempat yang pertama. Jadi mempertimbangkan husul yang kedua karena dia itu sebelumnya sudah pernah didahului dengan husul yang sebelumnya dari A ke B. Jadi dia itu kan sukun disebut sukun itu karena dia pernah bertempat kepada hais yang eh, dia itu pernah bertempat pada hais sebelumnya, tapi itibar sukun itu adalah waktu dikatakan sukun itu waktu berhenti itu, bukan mempertimbangkan hais-hais yang lain. Dia itu hanya hais-hais yang lain itu hanya dipertimbangkan dalam pengertian dia itu sebelumnya pernah bergerak gitu loh. Jadi ini ada al-husul fi hayyizin awal, al-husul fi hayyizin. As-sukun itu husulan sanian fi hayyizin awalin, al-harakah husulun awalun fi hayyizin sanin gitu loh. Ini ada menjelaskan wa awwaliyatul haizi fi sukun qad la takunu tahqiqan bal takdiran kama fi sakin. Wa kadza fala yahsul fi haizin thanin. Wa kadza awwaliyatul husul fil harakah gitu loh. Li jawazi ayyan adim al mutaharrik fi inqita'il harakah fala yatahaqqaqu lahu husul thanin. Nah, ini perselisihan yang panjang ini apa penjelasan tentang husulun tsanin, husulun awalun, haizin awal sama haizin sani itu kita jelaskan pertemuan selanjutnya saja karena ini panjang penjelasannya sampai 1 halaman lebih gitu loh. Ya sampai hampir 2 halaman loh, 1 halaman setengah malah. Oke. Oke, saya kira itu saja. Kita lanjutkan kepada pertanyaan. Jadi jadi secara garis besar itu ainun adalah husulul jismi fil makan. Nah, ketika membahas husul jismi fil makan, maka harus dibahas terlebih dahulu apa itu jisim, lughatan sama istilahan, apa itu makan lughatan sama istilahan kan. Baru setelah itu muncul al aina dan aina ini adalah unsur bukan unsur yang keempat gitu loh. Dia itu bukan jisim itu sendiri, bukan tempat itu sendiri, bukan nisbah bainal jismi sama makan, bukan, tapi dia adalah hay'a tahsul. Adalah hay'ah yang muncul atau suatu keadaan yang muncul ketika jisim itu berrelasi dengan suatu tempat gitu loh. Atau suatu arot yang terjadi ketika jisim itu bertempat pada suatu tempat gitu loh. Jadi dia itu bukan nisbah, tapi nisbah itu adalah lawazimnya atau implikasi dari arot itu gitu loh. Karena nisbah itu selalu mendatangi arot nisbiyah, selalu dia itu bisa ditemukan analisisnya termasuk implikasi dari arot-arot yang nisbiyah seperti al-aina, al-mata, al-wada, al-milk, ayyaf'al, ayyan fa'il, apalagi al-idhofah gitu. Kayak gitu. Oke, saya kira itu aja. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, kalau materinya berat jadi penjelasan saya kurang memahamkan atau mungkin butuh dibaca-baca lagi, tapi mohon maaf kalau ada kekurangannya lah gitu. Oke, saya kira itu aja.
Uh, saya oke. Kita lanjut. Nah, kita lanjutkan ke obrolan lah. Gimana? Jadi para pendekatan filosofis, pendekatan kalamiah itu pendekatan terhadap pembahasan makulat kategori itu sampai sedalam itu gitu loh. Hakikat al-aina itu sampai di mana posisinya gitu loh. Gitu loh. Sampai lari ke pembahasan jisim, sampai lari ke pembahasan tempat, sampai lari ke pembahasan apa itu dimensi-dimensi gitu loh. Kayak gitu. Untuk memetakan apa itu yang disebut sebagai makulatul al-ain gitu. Gimana, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, ya udah, kalau nggak ada kita akhiri saja majelis kali ini, pembacaan kitab dan kali ini, musyawarah kita kali ini, analisis kitab kali ini. Ini memang makulatul ain ini panjang ya, jadi bisa 2 pertemuan bisa. Insya Allah 2 pertemuan selesai insya Allah. Oke. Mohon maaf kalau ada salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai.